Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman pernah mengalami hal seperti ini saat mencari siaran TV digital, yaitu untuk kekuatan dan kualitas sinyalnya stuck di nol, padahal kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik ya. Namun untuk kekuatan dan kualitas sinyalnya masih tetap nol. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya supaya bisa menerima siaran digital dengan baik dan benar dan banyak channel yang diterimanya, simak video ini dari awal sampai selesai supaya mendapatkan informasi yang utuh dan juga menyeluruh. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang. Terima kasih. Ya, ini terjadi pada beberapa kasus yang sering kita alami ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, sebelum kita beranjak untuk mengatasinya, ini saya sharing juga. Ya, ada kasus juga seperti ini, yaitu kekuatan dan kualitas sinyalnya itu cukup bagus, hijau dan biru seperti ini, namun tidak bisa menerima siaran digital. Nah, apa yang salah sehingga tidak bisa menerima siaran ataupun channel digital? Nah, ini perlu kita ketahui bersama-sama teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan siaran digital. Meskipun kekuatan dan kualitasnya itu ada, namun tidak menjamin channel digitalnya itu bisa diterima oleh set-top box yang kita miliki ataupun TV digital yang kita miliki. Lantas bagaimana caranya? Ya, sebelum kita menyimak, ini ada kasus yang lainnya juga, yang ketiga, kasus yang ketiga ya. Jadi untuk kekuatannya itu tinggi dan dinamis, naik turun, sedangkan untuk kualitasnya itu nol. Nah, ini apa yang terjadi ya teman-teman? Kita mulai membahasnya ya dari sekarang. Jadi untuk yang pertama kita lakukan sebelum kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu kita kembali ke permasalahan dasarnya. Pertama adalah lakukan pemasangan kabel antenanya terlebih dahulu dengan baik dan benar ya. Lakukan untuk pemasangan cek antenanya dengan baik dan benar supaya bisa menerima siaran digital dengan baik, karena mau tidak mau sinyal itu disalurkan melalui antena, kemudian disalurkan lewat kabel antena masuk ke set-top box dan juga TV digital. Kemudian yang keduanya adalah arahkan antena pada pemancar televisi terdekat teman-teman. Nah, untuk mengetahui arahnya, teman-teman cukup melihat arah antena dari tetangga yang mendapatkan siaran cukup bagus ataupun channelnya banyak, arahnya kemana dan sebagainya. Gunakan jenis antena outdoor yang bagus juga gitu. Jika teman-teman masih kurang, maka gunakan bantuan booster sebagai penguat sinyal supaya sinyal yang diterimanya itu bisa lebih kuat lagi. Kemudian gunakan juga booster indoornya seperti ini untuk semakin menguatkan. Ya teman-teman, untuk yang kasus pertama tadi, yaitu tidak ada kualitas dan kekuatan sinyal sama sekali, itu terletak pada ininya teman-teman. Untuk mode pencariannya itu DVB-C. Kalau misalkan kita pindah ke DVB-T2, maka kekuatan dan kualitasnya muncul. Nah, untuk yang kekuatan dan kualitasnya tinggi, itu FTA only-nya itu digeser ke semua supaya bisa menerima siaran digital semuanya kayak gitu tanpa terkecuali. Nah, kemudian tadi yang ketiga, kekuatan ada namun kualitasnya tidak ada, itu mengindikasikan untuk arah antena ataupun kabel antena yang bermasalah. Kalaupun misalkan arah antenanya sudah tepat, berarti kemungkinan besar adalah kabel antenanya. Nah, gitu teman-teman. Itu untuk permasalahan yang ketiga. Kemudian teman-teman lakukan seperti biasa pencarian secara manual ataupun secara otomatis ya. Bagi teman-teman yang udah hafal untuk frekuensinya, saya sarankan untuk menggunakan cari manual gitu teman-teman. Jadi untuk tiga masalah tadi, jika kekuatan dan kualitasnya itu nol, maka itu kemungkinan besar terjadi kesalahan pada
jenis salurannya, mode pencariannya itu bukan DVB-T2 melainkan DVB-C atau DVB-S gitu teman-teman. Jadi teman-teman silakan ubah ke DVB-T2. Kemudian jika tadi ada kekuatan kualitas sinyalnya tinggi namun tidak bisa menerima siaran atau tidak bisa terakses semuanya untuk siaran digitalnya, maka teman-teman untuk FTA only-nya diubah atau digeser ke semua supaya bisa menangkap siaran digital dengan baik dan bisa mengakses semua siaran digital yang tersedia di daerah teman-teman. Karena setiap daerah memiliki jumlah ataupun banyaknya channel digital sesuai dengan daerahnya masing-masing. Untuk ketiga, jika kekuatannya itu tinggi, kualitas tidak ada, ini berarti pada permasalahannya itu pada arah antena yang belum tepat mengarah pada pemancar televisi terdekat ataupun ada kerusakan pada kabel antena yang teman-teman miliki. Makanya saya tadi mengulas untuk memasang kabel antena, mengarahkan antena dan juga pemakaian booster supaya bisa mendapatkan kekuatan dan kualitas sinyal yang bagus pada penerimaan siaran digital yang teman-teman miliki gitu teman-teman. Jadi bisa mengakses semuanya seperti yang ini. Nah, untuk yang FTA only itu tadi yaitu bisa kuat semuanya, itu yang ada logo dolarnya seperti ini, itu tidak bisa terakses teman-teman kalau misalkan hanya FTA saja. Berbeda kalau misalkan dipindah ke semuanya, maka yang ada logo dolarnya seperti ini bisa terakses gitu teman-teman. Nah, ini karena ada beberapa siaran yang masih ada logo dolarnya seperti Moji Channel, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, itu masih ada logo dolarnya yang tidak bisa terakses kalau misalkan hanya FTA saja atau FTA only saja tanpa harus semuanya gitu teman-teman. Nah, kekuatan kualitas sinyalnya sudah seimbang seperti ini, bisa terakses. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan bisa menyaksikan siaran digital dengan baik dan bisa dilaksanakan oleh semuanya. Itu saja informasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.